Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku semuanya sehat selalu. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, pada kesempatan di pagi hari ini, seperti biasa, saya akan membawakan cerita seru. Jadi, ingin tahu ceritanya seperti apa? Jangan berlama-lama, langsung check it out. Masih ingat tragedi petasan pada tahun 2013 di Pemalang, Jawa Tengah? Oke, bagi teman-teman mungkin yang suka dengan ledakan atau petasan jenis apapun itu, apapun jenisnya, tetap waspada, karena biar gimana pun juga petasan itu tetap membahayakan. Jadi bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang mempunyai anak balita maupun menginjak usia remaja yang suka dengan petasan, harap berhati-hati dan tetap awasi mereka, karena anak kadang nggak tahu ya mana yang bahaya bagi mereka dan mana yang tidak bahaya bagi mereka. Oke. Pada tahun 2013 itu terjadi sebuah insiden ledakan yang mengakibatkan 2 korban jiwa meninggal dan 1 lainnya selamat. Seperti apa kronologinya, langsung saja. Mantap. Tepatnya di bulan Agustus 2013 di Desa Semingkir, Kecamatan Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang terjadi sebuah korban jiwa akibat ledakan petasan raksasa. Dan tidak heran lagi ya teman-teman, di Jawa Tengah khususnya di Pemalang ini memang warga di sana itu setiap tahunnya, apalagi Idul Fitri itu mengadakan adat istiadat ya, seperti menyalakan petasan berukuran jumbo raksasa, dan itu memang sudah berkelanjutan dari tahun ke tahun sebelum tragedi ini menimpa di tempat itu. Dan saking jumbonya petasan itu tuh sampai digotong 3 orang untuk dibawa ke sebuah lapang luas. Jadi mungkin teman-teman kalau sudah yang tahu kronologinya kan ada videonya itu kan, di 2013 di daerah Pemalang terjadi tragedi petasan yang mengakibatkan beberapa orang luka-luka. Susah banget ngomongnya, sama 1 orang meninggal dunia. Seperti itu teman-teman. Jadi bagi teman-teman ini yang suka dengan petasan, ledakan seperti apapun itu bentuknya, tetap waspada dan jaga jarak. Lebih baik sih mending main layang-layang kali ya, lebih seru, ataupun petak umpet, lebih menyenangkan. Dan sebelum dinyalakan ya teman-teman, petasan ini sempat juga diarak warga di sebuah tempat yang sebelumnya sudah disediakan, dikumpulin juga sama beberapa pemuda sebelum dinyalakan. Jadi memang suasana di sana itu sangat ramai, suasananya itu sangat meriah karena juga pertama Idul Fitri dan juga untuk memeriahkan keadaan di sana pada kala itu. Dan saat asik-asiknya berkerumun nih teman-teman, namanya juga mungkin campuran anak kecil, remaja maupun dewasa, karena sudah menjadi adat juga di sana, itu tanpa sadar jikalau petasan itu sebenarnya sudah menyala teman-teman. Dan saya juga nggak tahu kenapa kok tidak dikasih pembatas, atau mungkin hanya beberapa orang saja yang diperbolehkan untuk mendekat, apalagi orang-orang sudah berpengalaman seperti itu teman-teman ya. Dan sebelum kejadian asli ini terjadi, mungkin sebelum-sebelumnya juga aman-aman aja kali. Jadi ya biasa-biasa aja gitu. Dan di saat letasan ini menyala tanpa disadari oleh mereka, tiba-tiba dar, meletus meletasan itu dan mengakibatkan 1 korban jiwa meninggal dengan tubuh hancur lebur teman-teman, tidak tersisa. Dan ada 1 korban jiwa yang kehilangan kakinya, entah kaki sebelah kanan atau kiri. Simak terus ceritanya. Sedang korban yang kehilangan kakinya ini yang bernama Ipan, yaitu masih kerabat dengan salah satu korban lainnya karena kakak beradik itu juga ikut memeriahkan acara itu. Menurut ibunya pada saat itu, Ipan itu berada tepat di sebelah maupun di dekat petasan ini teman-teman. Ngeri juga ya. Tapi teman-teman ya, selain itu kejadian itu terjadi, ada 1 korban yang meninggal yang
belum diketahui identitasnya. Mungkin teman-teman kalau mengetahui bisa komen di bawah siapa saja itu nama-namanya. Oke, setelah ditelusuri oleh pihak terkait ataupun juga pihak kepolisian, ternyata Ipan ini masih hidup dan masih bisa diselamatkan meskipun dalam kondisi kaki yang tidak utuh lagi. Jadi buat teman-teman yang ngeri banget seperti kasus di Blitar tempo hari, teman-teman tahu 3 orang meninggal sekaligus beserta 4 kalau nggak salah ya, itu dengan posisi hancur lebur. Tapi kalau di Pemalang ini adalah sebuah tradisi peledakan petasan, tapi kalau di Blitar ini adalah sebuah kasus berbeda. Meskipun tetap sama korban ledakan, akan tetapi yang di Blitar ini dalam tanda kutip dia makin meracik. Lalu entah kesalahan siapa, mungkin di sana juga ada yang menyalakan putung rokok menurut kesaksian warga sekitar mungkin, ataupun dalam penyelidikan akibat ledakan ini karena apa, itu ada yang mengucapkan memberi keterangan itu adalah dari putung rokok ini sendiri. Jadi rumah itu hancur lebur rata. Bayangin ya, nyawa jangan disia-siain loh. Oke, kita kembali lagi ke Pemalang, Jawa Tengah. Kasus ini pun diselidiki oleh wartawan maupun pihak setempat untuk mengetahui keterangannya seperti apa, dan akhirnya di rumah ini tidak ada Ipan. Ipan lagi kerja di suatu tempat yaitu di Kalimantan. Jadi ibunya saja bisa memberi keterangan. Jadi di rumah itu ya teman-teman, ibunya ini memberikan satu gambaran, bukan satu gambaran ya, satu kaki palsu lah ya, yang pernah digunakan Ipan dulu sebagai korban ledakan di Pemalang. Ini ibunya itu memberikan contoh kaki palsu yang pernah digunakan Ipan. Tapi Ipan juga alhamdulillah sudah sehat dan sekarang beliau juga kerja di Kalimantan. Itu menurut kesaksian dari ibunya sendiri. Alhamdulillah sudah sehat. Nah, itu kata ibunya Ipan waktu diwawancari di rumah kediaman beliau. Dan selain itu, teman-teman ya, Ipan ini juga sudah eksis di akun pribadinya loh. Jadi untuk sekali memberikan klarifikasi akibat kejadian berdarah beberapa tahun yang lalu, yaitu akunnya adalah _haiwan07. Bagi teman-teman yang kepo, bolehlah tag dia kepo ini di add. Menurut Ipan sendiri ya teman-teman, beliau untuk sembuh ini juga membutuhkan waktu dan juga tenaga yang banyak, karena pada saat kejadian tersebut kakinya hilang, lalu beliau juga dirawat di salah satu rumah sakit di daerah kota Pemalang juga. Itu menghabiskan darah yang banyak, maksudnya kehabisan darah teman-teman. Waktu Ipan juga ini terluka parah pada di saat itu di bagian kaki. Jadi memang keluar pendarahan yang sangat banyak dan Ipan juga membutuhkan transfusi darah. Jadi menurut ibunya waktu dirawat mulai dari kejadian sampai dia sembuh sehingga saat ini itu sekiranya kurang lebih 1 bulan 3 hari. Jadi teman-teman, bagi siapapun kalian di luar sana untuk mencoba-coba bermain dengan petasan, saya himbaukan teman-teman ya, sampai sahabat-sahabatku yang ada di sana, Pak D, Bude, Mbak D, kakak adik, mas-mas, tetap berwaspada dan berhati-hati. Karena bagaimanapun juga petasan kembang api itu juga sangat membahayakan bagi diri kita. Oke, mungkin itu saja teman-temannya cerita dari saya, dan semoga ini bisa kita ambil hikmahnya dari dari semua kejadian-kejadian ini. Bagi teman-teman yang punya cerita seru, bisalah teman-teman ini sharing lah kita. Oke, di email saja langsung, di email saya pribadi bisa, ataupun di komentar bawah ini biar nanti saya up untuk cerita seru lainnya. Oke, sampai ketemu di cerita-cerita seru lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.